jelas gagal. Nggak sekolah saja aja, nggak sekolah saja jadi wakil presiden. Untuk apa sekolah, Pak? Percuma sekolah tinggi. Ngapain punya bapaknya pejabat, anaknya harus jadi pejabat, walau nggak sekolah. Terus maling, ngerampok, korupsi, habisi uang negara. Itu sekarang oke. Tapi kita kan berharap untuk ke depan yang lebih baik, Mm-mm. ya. Berarti jangan sampai ada Jangan seperti itu lagi, sampai Prof. ada seperti itu lagi untuk hari depan. Karena begini, yang dikorbankan kan bangsa dan negara, ya kan? Oleh karena itu kan saya selalu mengatakan, bagi saya Gibran itu sah dan tidak sah, Mhm. kan itu. Nah, oleh karena itu, ke depan yang namanya pemilihan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri harus ada ukuran-ukuran tertentu, ya. Kecerdasannya bagaimana, tingkah lakunya, dan sebagainya. Oke, Prof. Kemarin kita kan bicara soal pendidikan dan apa yang kita butuhkan di pendidikan Indonesia. Mungkin sebelum kita baca ke komentar-komentarnya, bisa Prof jelaskan lebih singkat lagi terkait pendidikan Indonesia sekarang dan apa yang kita butuhkan. Ya sebenarnya ya perbaikan pendidikan. Dan perbaikannya bukan hanya gedung, tapi justru isi pendidikan itu sendiri. Kurikulumnya, gurunya, gedungnya yang rusak, bahkan eh, perbaikan pelaksanaannya, kelola pendidikannya sendiri harus dilakukan dengan baik sehingga tidak ada dosen yang eh, menipu, tidak ada dosen yang eh, selingkuh, tidak ada guru yang eh, tidak bekerja dengan baik dan sebagainya. Itu semua yang berkaitan. Jadi artinya intinya adalah bagaimana mengelola pendidikan itu dengan baik. Ini menarik, Prof, karena kita lanjut saja langsung ke komentar-komentar video kemarin. Hmm. Ini dari Simon Sumimprang. Setiap ganti menteri pendidikan, ganti aturan tiap tahun, ganti buku isinya hanya dibolak-balik saja. Bukan yang ada dikembangkan dengan ilmu baru yang disajikan itu ilmu lama. Hanya saja disajikan sampul baru supaya beli baru isinya, terus hanya menguntungkan percetakan saja. Jadi beban orang tua murid secara anggaran untuk sekolah negeri sangat minim, sampai pengajarnya sampai mengobjekkan setelah mengajar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ironis sungguh pengalaman waktu saya sekolah. Iya. Nah, itu tadi yang saya katakan kan. Jadi sebenarnya bagaimana departemen jadi begini, perbaikan yang dilakukan oleh departemen oke. Tapi kalau di bawah tidak dijalankan dengan baik, ya sama aja bohong kan. Dan tapi memang yang menjadi persoalan kita itu ada apa yang dikatakannya tadi, tiap ganti menteri ganti. Sebenarnya tidak apa-apa dalam arti kata kalau ganti menteri lalu ada perubahan-perubahan yang dilakukan, tapi perubahan itu menuju kepada bagaimana pendidikan itu akan menghasilkan hal yang memang dibutuhkan. Sebenarnya di negara manapun, entah Inggris, entah Amerika, menterinya kan kalau naik mau melihat sesuatu. Mhm. Jadi dia tentu saja akan berpikir melakukan perubahan. Nah di kita yang terjadi itu yang lebih penting perubahannya, bukan isinya. Nah, itu dia, Prof. Jadi, ini ada lagi komentar dari Gunnata. Prioritas pemerintah itu perut, bukan otak, mengakibatkan literasi kita rendah. Nah, itu yang menarik begini. Polemik kebudayaan yang dibuat oleh Sultan Takdir pada tahun 30-an Mhm. itu berkaitan dengan kita kan mau merdeka. Kita menjadi bangsa, tapi yang kita butuh adalah tentu saja perubahan. Kita apa gunanya merdeka kalau tidak ada perubahan itu. Nah, oleh karena itu Sultan Takdir mengatakan, kita tidak perlu lagi urusan mikirin yang Majapahit, mikirin Sriwijaya, itu kan masa lampau, debu-debunya nggak ada gunanya.
Yang kita perlukan adalah pencerahan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat, Jepang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, lihat aja Jepang negara barat dengan dengan pikiran yang berubah sedemikian rupa, sehingga melahirkan keadaan Eropa seperti sekarang, keadaan Jepang seperti sekarang, dan sebagainya. Nah, itu akibat daripada penggunaan pikir. Itu loh, Proses perkembangan perkembangan pikiran-pikiran pikiran. anak-anak tersebut ya, Prof. Iya, jadi itu yang melahirkan Eropa seperti sekarang, Eropa Barat. Yang melahirkan Jepang. Coba bayangkan, begitu Jepang kan tertutup. Iya. Nah, dipaksa oleh Belanda untuk buka. Kalau Anda tidak mau membuka untuk berdagang bersama, akan ada sesuatu. Ya, dia buka. Akhirnya dia buka hanya untuk Belanda tapi. Nah, datang yang lain kan juga mau. Iya. Nah, lalu Amerika datang. Commodore Perry, kalau kamu nggak buka, kami habisi kamu. Dibukalah. Tetapi yang menarik dari Jepang apa? Ketika dia buka, maka dia mengambil semua hal yang berkaitan dengan yang baik. Kapal dibikin, dia meniru bagaimana Belanda membuat kapal. Kemudian dia melihat Amerika mendapat kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Jepang itu dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan ilmu itu. Sebenarnya contohnya hampir mirip dengan yang terjadi di Cina sekarang. Cina itu paling tidak yang saya tahu, pada tahun 80, itu sekitar 3.000-an orang yang Disebar dikirim. kemana-mana Iya, ya, Prof. disebar di Eropa. Dan itu hanya Dan, untuk dan tidak boleh mengambil ilmu di luar ilmu teknologi. Dan hasilnya apa yang terjadi? sekarang Itu yang hasilnya, Prof. sekarang. Ya, itu. Nah, jadi pencerahan pikiran itu adalah sangat penting. Dan disitulah hal pentingnya pendidikan, karena yang memberikan pencerahan untuk ke otak kita kan adalah pendidikan kan, bukan yang lain. Nah, Ini cuma kita mengolah apa yang kita peroleh di sekolah, di pendidikan tinggi, itu yang kita olah menjadi pencerahan. Itu yang dimaksudkan tadi. Iya. Jadi kita bukan sekedar sekarang ada penyakit kan. Semua orang di depannya berapa deret gelar, di belakangnya berapa deret gelar. Tapi pertanyaannya, apa kreativitas yang pernah diberikan kepada bangsa ini dengan gelar berderet itu? Ya, rasa-rasanya ini juga beberapa ada, nanti kita ke sana, ke pembahasan tersebut terkait pendidikan yang sudah tidak selaras dengan jabatan dan gelar gitu, Prof. Tapi untuk mengomentari pendapat Prof tadi itu sebenarnya ada menarik. Mungkin yang dari Sultan Takdir tadi, nggak usah belajar yang Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Tapi ini ada, menurut saya, ini dari namanya Gusti Chandra, menurut saya ini dia bisa cukup baik untuk memahami, karena kan yang dimaksud Sultan Takdir terkait nggak usah lagi Sriwijaya dan Majapahit adalah itu sudah masa lampau yang kurang relevan. Iya, memang Kita tidak. melakukan proses perkembangan ke depan. Iya. Gitu kan. Dan Jangan itu sampai hanya bisa dilakukan dengan pencerahan. jangan sampai Sebagaimana yang dilakukan oleh Eropa Barat dan Jepang. Iya, jadi jangan sampai sejarah-sejarah yang terlalu lama itu melekat di kita sampai kita nggak mau maju, istilahnya kan gitu. Tapi ini dari Gusti Chandra sangat baik menurut saya, terkait dia gini komennya. Ingat sejarah, Sriwijaya dan Majapahit itu runtuh karena salah satu faktor, yaitu melupakan faktor pendidikan. Indonesia emas tidak akan tercapai. Pendidikan itu investasi masa depan, seperti Cina tadi yang Prof bilang ya, tidak instan. Kalau kita serius menangani pendidikan, hasilnya akan nampak 20-30 tahun ke depan. Itu komentar pertama. Yang kedua, yang menarik juga dari pembahasan Prof tadi, dari @supan-supan D5H, kalau pendidikan gaya Eropa akan menghasilkan seperti Eropa. Kalau bergaya Indonesia akan seperti Indonesia. Ya otomatis kita tetap mau ke Eropa ya. Sebenarnya bukan persoalannya bagaimana menggunakan ilmu yang kita peroleh dari negara-negara lebih maju untuk memajukan negeri kita.
Yang salah selama ini, kita itu semua universitas dosennya hasil barat. Atau dulu hasil Uni Soviet, tapi Iya. akhirnya sekarang karena komunis di ini kan enggak. Sekarang larinya ke Amerika, ke Eropa Barat, ke Cina, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ilmuwan-ilmuwan ini sudah memberikan sumbangan sedemikian rupa sehingga negeri ini berkembang? Apakah pencerahan ilmu yang mereka pernah peroleh di negara lain yang maju itu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan kemajuan, kesejahteraan, makna kemerdekaan yang kita inginkan? Kan itu persoalannya. Ini mungkin ada, ya tadi juga saya baca sudah, lebih kepada sindiran, Prof. Hmm. At the ARPA bukan gagal, Prof, tetapi berjalan sesuai dengan harapan semestinya. Maksudnya pendidikan sekarang berjalan dengan semestinya. Kalau setidaknya setengah saja orang Indonesia pintar, nanti sudah tidak ada yang bisa rampok uang rakyat dengan alasan ini itu lagi. Enggak, persoalannya ya itu juga mental kan. Kan yang korup itu orang berpendidikan semua loh. Ya. Dan bukan orang miskin. Nah, itu dia, Prof. Maksud ini, karena ada beberapa pendapat juga di komentar-komentar sebelumnya juga banyak, bahwa kalau kita ngomongin bicara tentang soal pendidikan, itu selalu, ya jelas, rakyat itu diperbodoh supaya yang atas-atas atau politikus-politikus ini bisa membodohi rakyatnya itu biar mendapat keuntungan. Iya. Nah, ada hal menarik, terlepas kita dukung Prabowo atau tidak, tapi justru yang saya tidak tahu apakah saya masih hidup untuk melihat hasilnya. Sekolah rakyat yang dikelola oleh sekarang Depsos. Ini kan anak-anak orang miskin. Iya. Iya kan? Dengan harapan dalam pikiran Prabowo, anak-anak ini nanti akan hidup lebih baik daripada keadaan orang tuanya sekarang. Nah, itu tujuannya baik. Sampai seberapa jauh nanti berhasil nih, kita lihat. Apakah sekolah rakyat ini betul-betul memberikan sumbangan terhadap perubahan nasib paling tidak bagi dirinya dan keluarganya seperti yang diinginkan oleh presiden penciptanya atau tidak. Nah, kan sekarang dalam arti kata pendidikan kita ada sistem dua pendidikan kan. Iya. Ada pendidikan rakyat oleh Depsos, ada pendidikan oleh Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kita kan belum bisa mengatakannya sekolah rakyat sekarang. Saat ini, iya. Tapi kalau pendidikan dasar sudah lama kita lihat bahwa sebenarnya banyak hal yang menyebabkan, misalnya sebagai contoh, berapa banyak uang keluar untuk macam-macam seperti yang dikatakan tadi, memberikan buku apa segala macam yang sebenarnya isinya sama saja dengan yang dulu yang tidak memberikan kreativitas kan. Iya. Itu yang menjadi soal. Nah, ini ada komentar yang mirip lah dengan Prof. Maksudnya pembahasannya. @Sumarno, rezim Prabowo Gibran hanya fokus pada program MBG dan koperasi desa, yang realitanya di lapangan banyak sekali permasalahan negatif tapi tetap berlanjut. Jadi dia bilang, karena sekolah rakyat ini kan sebenarnya emang sudah disuarakan, tapi suaranya atau beritanya tuh nggak terdengar gitu, Prof. Karena jor-jorannya justru di MBG dan koperasi desa ini. Gitu. Kalau menurut Prof bagaimana? Ya sebenarnya yang seharusnya harus ditonjolkan itu, karena begini, tentu saja semua maksudnya baik. Tujuannya adalah hari depan, ya kan? MBG itu tujuannya agar supaya menciptakan anak-anak yang akan lebih pintar juga. Sama dalam batas tertentu sebenarnya sama dengan sekolah rakyat. Tujuannya menciptakan anak-anak yang pintar. Tetapi kan pengelolaannya yang berbeda. Nah, yang seharusnya dilakukan dalam arti kata MBG, bagaimana pelaksanaannya? Kan apakah benar anak yang berumur 77 tahun ke atas kalau diberikan makan yang lebih baik akan bertambah kecerdasannya? Ya, itu kita sebenarnya sudah pernah berbincang dengan salah satu dokter ya, Prof. Iya. Nah,
yang paling benar adalah Ibu hamil ibu dan hamil dan anak-anak yang balita. di bawah 2 tahun. Iya. Itu yang akan memberikan sumbangan yang memungkinkan MBG ini memberikan dampaknya yang besar. Tapi Itu kalau sih. terkait pengelolaannya nih Prof, saya juga baru lihat lagi ini di Kompas. Nah, 19 Juli berarti hari ini ya. nah, Kasus pengadaan buah MBG senilai 170 juta di Lampung mengatakan pemasok apes, pemilik dapur rugi double. Jadi ini banyak sekali juga pengelolaan yang akhirnya karena ya ini itulah yang menjadi persoalan sebenarnya. Kan sudah juga saya pernah kita ngomongkan kan, Mhm. pengelolaannya lah yang harus dipikirkan. Nah, maksudnya baik, tapi kalau pengelolaannya tidak beres, Iya. ya maksud yang baik itu tidak akan tercapai. Karena sampai sekarang pun dari awal kan sebenarnya Prof, orang protes terkait MBG ini Iya, adalah anggarannya sangat besar, kenapa tidak ke sekolah saja? Karena sekolah ini kan juga makin mahal dan lain-lain gitu kan, Bro. dulu kan juga sudah pernah kita omong. Saya punya usul, ya di sekolah aja MBG itu Maksudnya adalah eh, yang saya maksudkan rakyat ini biayanya. tuh bingung kenapa MBG ini sangat besar pengelolaannya dan sangat besar suaranya dan sekolah itu pendidikan itu tidak seperti tidak dipungkiri gitu, Prof. Iya, iya, Kalau memang. menurut Prof Nah, bagaimana? kalau menurut saya itulah persepsi orang yang salah. Persepsinya apa? Seakan-akan dengan MBG maka masa depan kita pasti cerah. Mhm. Nah, tapi apakah benar seperti itu? Karena pendidikan kan juga berkaitan dengan masa depan. Jadi, seharusnya ada keseimbangan dalam cara pengelolaan semua program yang diberikan oleh Prabowo dengan maksud baik itu, tetapi pengelolaannya kan kurang baik, Mhm. ya kan? Nah, makanya sebenarnya di sini juga fungsi utama dari masyarakat umum, dan masyarakat umum sudah memberikan DPR-nya. DPR-nya harus memberikan pengawasan yang lebih ketat dan uh, jangan menggunakan uang pendidikan untuk MBG. Menurut saya, MBG punya alokasi pendidikannya, biayanya sendiri. Tapi jangan mengambil pendidikan. Karena Dan harusnya seimbang ya, Prof. seimbang. Karena apa? Justru dengan pendidikan itulah yang akan segera mewujudkan tujuan masa depan. Bukan anak-anak yang lahir yang baru 2 tahun atau ibu yang sedang hamil itu yang akan dalam waktu berapa tahun kemudian baru ini. Tetapi justru orang-orang anak-anak kita yang sedang dididik SD, SMP sekarang itu yang akan segera berkembang dan saatnya tiba ketika mereka berusia 20 tahun, 20-an tahun, mereka sudah harus lepas dan mendapatkan sesuatu untuk diri, paling tidak untuk dirinya sendiri. Bahkan sampai kuliah harusnya lebih ditangani ya, Prof. Iya, artinya hal-hal seperti ini yang dipikirkan gitu. Dengan catatan tidak ada penolakan dalam pengiriman. Walaupun ada di masyarakat ada penolakan dengan macam-macam, tapi oke lah. Karena ini ya juga harga diri, juga memang program yang katanya sudah dipikirkan sebelum jadi presiden, oke lah. Ya. Tetapi pengelolanya siapa dan bagaimana? Nah, dulu kan saya menganjurkan berikan aja ke sekolah, Iya. Supaya ya kan, biayanya biayanya. kepangkas. Iya. Dan begini, jangan seakan-akan kalau sekolah yang mengelola, maka kebutuhan-kebutuhan untuk itu tidak akan berjalan dengan baik, ya sama aja. Bahkan mungkin bisa menjadi lebih kreatif. Ketika sekolah itu lebih luas pekarangannya misalnya, anak-anak bisa menanam cabai, menanam apa, Iya. tanpa menghilangkan waktunya untuk di dalam kelas. Iya. Kan bisa terjadi itu. Ya, nah, seperti misalnya apa wilayah
3T. Mm-mm. Nah, itu juga seharusnya beda dengan yang di tempat lain Kota, ya. di kota, karena kondisinya berbeda. Mereka ambil seperti Indonesia Timur yang pada umumnya laut, ya Mm. kan? Pada umumnya laut, dan kan tidak terlalu susah untuk mereka mendapatkan ikan. Iya. Tidak terlalu susah bagi mereka untuk mendapatkan bahan-bahan untuk makan itu. Mhm. Kenapa tidak diberikan kepada sekolah aja? Dan itu bisa menjadi pelajaran hidup bagi banyak eh, murid ya, Prof. Iya, Artinya bisa mengelola sebuah makanan, bisa tahu oh ini cabai itu cara menanamnya begini, secara praktek dan lain-lain gitu. iya. Jadi ini dengan usul ini tidak akan mengurangi pelaksanaan daripada kurikulum di kelas, Iya. ya. Jadi bahkan mungkin ada suatu hal tambahan lebih dalam arti kata karakter anak-anak keluaran dari sekolah itu. Pembangunan karakter. Pembangunan karakter juga. Karena mereka melihat bagaimana orang bekerja untuk mendapatkan dan memasak dan sebagainya. Sehingga pandangan mereka, oh ya, tidak semudah itu seperti yang saya makan di rumah. Iya. Ternyata betapa sulit Pengelolaannya begini. pengelolaannya. Nah, itu kan kalau misalkan sekolah yang formal dari SD, SMP, SMA, Prof. Kalau kita ke jenjang lebih tinggi lagi di universitas, menurut Prof, pendidikan di universitas sekarang itu bagaimana? Ya, gimana ya? Eh, ada yang sebenarnya mereka yang mengelola itu Mhm. adalah sebagian besar lulusan luar negeri. Paling tidak pasti Amerika, pasti Eropa Barat. Eropa Barat itu ada Belanda, ada Inggris, ada Perancis. Dan negara ini adalah negara-negara maju. Mhm. Dan mereka mendapatkan ilmu dari sana. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka lulusan-lulusan luar negeri ini memberikan ilmunya di depan kelas, dan dalam arti akan melahirkan pencerahan bagi masyarakat yang selesai dari lingkup sekolah, ya, di mana para pendidik dari luar negeri ini telah memberikan ilmunya. Nah, yang selalu menjadi persoalan saya dengar dari pengusaha adalah bahwa tamatan kita itu adalah lebih banyak teori. Mhm. Itu juga salah. Ketika kita di kelas, ketika kita sebagai mahasiswa, tentu saja banyak teori yang harus kita terima. Nanti pengalaman-pengalaman selanjutnya, bagaimana ilmu yang kita peroleh ini, kan ada pengalaman-pengalaman. Tapi kalau adalah salah, kalau begitu selesai, diterima di perusahaan, lalu disuruh segera Praktek ini itu. praktek ini, praktek, ya enggak mungkin lah. Karena Memerlukan waktu pengalaman, paling tidak, berdasarkan pengalaman saya, paling tidak 3 tahun. karena dewasanya juga dari sebuah praktek itu harus berawal dari sebuah teori kan, Prof? Iya, iya. Bagaimana saya bisa melakukan praktek itu dengan baik tanpa pemahaman teoritis? Karena yang mau saya bicarakan sebenarnya ini, Prof. Kita belum bahas juga yang kemarin karena nggak sempet. Dosen UPI yang diduga tipu wanita Iya. 100 juta. Itu menurut Prof bagaimana? Ya, itu kan mental. Disitulah perlunya Te- apa namanya? Ini nih. Eh, di situ perlu kemungkinan utama tidak terjadi pemahaman yang dilakukan oleh yang ada dalam diri dosen ini terhadap apa itu makna pendidikan. Kalau dia sebagai profesor dan sebagai seorang terdidik sebelum profesor, tentu saja dia tahu bahwa yang namanya menipu itu adalah sesuatu yang salah. Mhm. Iya kan? Nah, oleh karena itu pasti, dan kalau juga dia harus pahami bahwa posisi dia di tengah masyarakat sebagai dosen dan profesor itu berbeda dengan orang-orang lain. Masyarakat menuntut kepada dia untuk bersikap
sebagaimana yang seharusnya sebagai orang terdidik tercerahkan. Kan Kita itu. nggak ini deh, Prof. Nggak habis-habis kalau misalkan bicara terdidik tercerahkan. Tapi coba dijelaskan lagi, Prof, supaya tiap kali Nah, melihat Prof, menonton Prof tuh tahu kalau apa sih terdidik tercerahkan itu. terdidik tercerahkan itu sederhana banget. Di sini otak kita punya kecerdasan, tapi di sini juga punya kecerdasannya. Jadi keseimbangan antara kepala dan hati itu tidak bisa dilepaskan untuk menjadikan kita berpegang pada apa yang menjadi apa yang kita harus kerjakan. Jadi sederhana aja sebenarnya. Karena apa? Kalau kita hanya berpegang pada kecerdasan kita, kita bisa jadi perampok. Karena tidak dikontrol oleh nurani kita. Tetapi kalau kecerdasan kita dikontrol oleh nurani, kita bisa jadi orang miskin. Makanya saya mendapat pelajaran dari Profesor Sartono, guru saya, pembimbing saya. Dia katakan begini, kalau kamu mau menjadi ilmuwan, kamu jangan berpikir kamu akan kaya. Kekayaan kamu adalah ilmu, bukan materi. Nah, ini yang harus dipegang kan? Itu yang saya maksudkan dengan ini kita tercerahkan, hebat, tapi dikontrol oleh ini. Artinya, jangan ini hebat, tapi ini beku. Dia kayak dosen UPI ini ya, Prof. Dia bisa jadi dosen kan karena kehebatan kecerdasan otaknya, tapi di satu sisi nuraninya hatinya buta. Dan itu juga dalam Al-Quran ada kok. Tapi bagaimana, Prof? Ini kan UPI yang kalau Iya, kita kemarin kan justru bicara soal IKIP dan lain-lain kan UPI juga salah satu yang menjebolkan banyak guru gitu, Prof. iya, justru itu. Justru begini, semua pendidikan harus setara. Tapi yang namanya pendidikan, universitas, pendidikan, Kan, ini harus memiliki suatu bentuk pengelolaan dan pelaksanaan serta orang-orang yang ada di dalamnya yang mengelola itu dengan baik. Ada perbedaan tertentu di situ. Itu makanya saya kaget terus terang, ya, kaget ketika dengar ada dosen di mana juga dosen Unpad kalau nggak ya, salah yang melecehkan. melecehkan orang asing, lalu sekarang UPI seperti ini. Iya, saya cuma berpikir apa yang salah ya di kalangan teman-teman saya itu. Ya Kalangan akhirnya saya pendidikan. Ya. kembali kepada mereka memang otaknya hebat mungkin, tapi nuraninya beku. Nah, ini Prof. Ini juga sindiran lah, kita balik lagi ke komentar ya. Abaikan pendidikan. Sebab kalau anak-anak ini jadi pemilih cerdas, kontestan buruk tidak laku, Prof. Ya tentu saja. Tentu saja. Jadi artinya apa? Kalau itu yang dia katakan, Republik ini justru berjalan ke depan, yang menikmati hanya orang bodoh. Tak punya keberanian tertentu. Ya kayak kita bicara kemarin soal asistennya Raffi Ahmad ya, Prof. Iya, iya. Ini ada Jadi, lagi. Mungkin pendidikan di Indonesia sudah tidak ada. Yang ada adalah bisnis pendidikan atau lahan cari uang belaka. Kalau menurut Prof bagaimana? kalau apa yang dia juga lakukan itu, Republik ini akan hancur. Tapi kalau kita lihat lapangannya sekarang, Prof. Karena kan sudah ada indikasi Iya, seperti itu kan. iya, itu udah banyak Lahan begitu. gejala-gejalanya kelihatan. Nah, ini yang sebenarnya sudah harus menjadi pengingat bagi kita agar supaya sadar bahwa ada bahaya besar di depan kita. Yang seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi kan. Itu bahaya besar dan itu artinya apa? Negara kita tidak akan berkembang lebih maju. Karena sentral daripada kemajuan bukan hanya ekonomi, bukan hanya dagang, walaupun
Eropa Barat itu menjadi kuat dan segala macam yang akan nanti satu ketika akan saya ungkap. Maju oleh karena, tetapi tetap aja dengan kecerdasan. Tapi kaitannya dengan ekonomi. Bagaimana kecerdasan mereka mengelola ekonomi dan kemudian negerinya berkembang menjadi negara maju dan menjajah negara lain. Kan itu. Ini ada lagi, Suradi Suyut. Jelas gagal. Nggak sekolah saja jadi wakil presiden. Untuk apa sekolah, Pak? Percuma sekolah tinggi. Ngapain punya bapaknya pejabat, anaknya harus jadi pejabat, walau nggak sekolah. Terus maling ngerampok, korupsi, habisi uang negara. Itu sekarang oke. Tapi kita kan berharap untuk ke depan yang lebih baik. Ya. Berarti jangan sampai ada Jangan seperti itu lagi, sampai Prof. ada seperti itu lagi untuk hari depan. Karena begini, yang dikorbankan kan bangsa dan negara. Ya kan? Oleh karena itu kan saya selalu mengatakan, bagi saya Gibran itu sah dan tidak sah. Kan itu. Nah, oleh karena itu, ke depan yang namanya pemilihan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri harus ada ukuran-ukuran tertentu. Ya. Kecerdasannya bagaimana, tingkah lakunya, dan sebagainya. Itu tidak mudah memang. Jadi ya apa yang dikatakan oleh dia itu emosi ya. Sebagai rakyat wajar aja. Dan ada poin Iya, yang positifnya juga. positif, iya. Wajar aja dia berpendapat seperti itu. Karena apa? Dia kan berada di tengah-tengah situasi itu. Dan dia hidup di tengah-tengah situasi itu. Dan dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Karena dia merasakan sesuatu yang nggak enak. Dan dia melihat bahwa ada sesuatu yang salah nih. Padahal saya berada. Dan saya bayar pajak. Dan sebagainya. Itu aja. Ini mungkin terakhir, ini juga agak, ini parah sih. Dari Tukidinang Kamura. Bagaimana kita mau jadi Indonesia emas kalau peredaran narkoba sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa perkampungan? Ya. Bagaimana kita mau jadi Indonesia emas kalau generasi anak-anak dari SMP dan SMA sudah tidak normal cara berpikirnya karena kecanduan narkoba? Salah satu efek dari narkoba itu pagar-pagar besi rumah, pagar fasilitas umum dicuri. Ya, intinya narkoba menjadi salah satu efek negatif. Kalau menurut Prof. Anar gimana? Iya, makanya pemerintah harus betul-betul memperhatikan, dan memang di TV kan kita sering sekali melihat ada. Tapi itu mungkin tidak cukup. Karena memang antar provinsi, antar kabupaten, segala macam sudah ada jaringannya kan. Dan itu akan merusak dan tidak akan ada negara yang bisa maju dengan narkoba dan ojol. Judol. Nggak akan. Judi. Nah, yang lucu itu di Jawa Barat ditemukan 2.000 lebih pegawai negeri yang judi. Bagaimana mau maju? Bagaimana mau baik? Ya itulah. Tapi kalau ya dari apa yang kita bahas hari ini lah, Prof. Bagaimana kita bisa menangkapi dan menanggapi masalah ini? Ya sebenarnya sederhana. Pemegang kekuasaan harus sadar bahwa kekuasaan yang dia duduki itu adalah untuk kepentingan kelangsungan hidup dari bangsa ini sebagai bangsa merdeka yang akan mewujudkan ke sesuatu yang lebih baik dibanding ketika kita dijajah. Kan itu yang utama. Itu. Jadi tanggapannya sederhana aja. Apa gunanya kita merdeka kalau kita tidak menikmati makna kemerdekaan itu? Kalau untuk rakyat bagaimana, Prof? Ya Apalagi yang itu, menonton jadi ini. rakyat kemerdekaan ini justru kan Prabowo sendiri tiap kali ngomong kedaulatan dari rakyat, apa segala macam dari rakyat. Jadi intinya adalah semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk rakyat. Nah, permasalahannya ini bukannya mau gimana-gimana, Prof. Tapi kalau kita lihat dari komentar dan sosial media sekarang, walaupun presiden kita berpidato untuk kedaulatan rakyat dan segala macam, tapi apa yang dirasakan rakyat sepertinya sebaliknya gitu, Prof. Nah, menurut Prof. Anar bagaimana? Untuk sebagai rakyat kita harus bagaimana? Ya sebagai rakyat, ya kita tetap akan hidup sebagaimana pekerjaan yang kita miliki,
Tetapi ada hak rakyat yang tidak boleh dipotong, yaitu haknya untuk menyatakan sesuatu. Tidak boleh. Di situ arti demokrasi sebenarnya. Dan arti demokrasi bukanlah sesuatu untuk teriakin orang dengan kata-kata kasar. Iya. Itu. Oke. Oke.